Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala sayangi dan Bu Lala banggakan. Hari ini bareng lagi dengan Bu Lala, kita akan belajar tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Pada tema 1 subtema 1, kalian telah belajar tentang sumber bunyi dan pengertian bunyi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang proses terjadinya bunyi. Pada pagi hari ini kita akan belajar 5 materi sekaligus. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah sumber bunyi. Kemudian dilanjut dengan indera pendengar, cara kerja telinga, cara merawat kesehatan telinga, dan yang terakhir adalah kelainan pada telinga. Memasuki materi yang pertama adalah sumber bunyi. Coba di sini, siapakah yang masih ingat apa itu sumber bunyi? Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar, di mana getaran dari benda akan mengakibatkan udara di sekitar benda itu ikut bergetar. Getaran ini menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Jadi, sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Adapun beberapa contoh sumber bunyi, yang pertama adalah kecapi, di mana kecapi ini dapat menghasilkan sumber bunyi karena dipetik senarnya. Yang kedua ada harmonika. Harmonika ini dapat menghasilkan bunyi karena ditiup dan diisap. Yang ketiga adalah marakas. Marakas ini dapat menghasilkan bunyi karena digoyangkan. Yang keempat adalah biola. Ini adalah gambar biola, bukan gitar, ya. Biola ini dapat menghasilkan bunyi karena digesek. Kemudian ada piano yang dapat menghasilkan bunyi karena ditekan tutsnya. Tuts itu apa sih, Bu? Tuts itu adalah benda putih yang ada pada piano. Itu namanya tuts, ya. Yang terakhir ada gong, di mana gong ini itu sering muncul ketika ada gamelan. Kemudian ketika ada budaya-budaya Jawa itu pasti ada gong, ya. Gong ini dapat menghasilkan bunyi karena dipukul. Nah, nanti Bu Lala akan memberikan tugas kalian untuk mencari benda yang ada di sekitar kalian atau di rumah kalian yang memiliki sumber bunyi. Entah itu dipetik, entah itu dipukul, atau ditekan. Memasuki materi yang kedua adalah indera pendengar. Bagi manusia, indera pendengar itu adalah telinga. Ya, telinga kita itu merupakan indera pendengar. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memiliki indera pendengar. Indera pendengarnya tadi adalah telinga. Telinga itu berfungsi untuk mendengar bunyi. Kita membutuhkan 2 telinga untuk memaksimalkan fungsi pendengaran dan keseimbangan posisi tubuh. Telinga kita terdiri dari 3 bagian. Nah, telinga kita terdiri dari 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, serta telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ada daun telinga untuk menangkap gelombang suara, ada lubang telinga
serta gendang telinga, atau tambahan juga yaitu saluran telinga. Sedangkan pada telinga bagian tengah ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian telinga di bagian dalam ada tingkap jorong, tingkap bundar, serta 3 saluran setengah lingkaran. Yang terakhir adalah rumah siput atau koklea. Kenapa bisa disebut dengan rumah siput? Karena bentuk koklea sama dengan rumah siput. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang bagian-bagian telinga. Pada telinga bagian luar ada daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Yang kedua, ada lubang telinga yang berfungsi meneruskan suara ke gendang telinga. Yang ketiga, ada gendang telinga yang berfungsi meneruskan suara ke tulang pendengaran, di mana gendang telinga ini berupa selaput tipis yang bergetar bila ada suara. Yang bagian tengah ada tulang pendengaran meliputi tulang martil, tulang landasan, serta tulang sanggurdi. Fungsi 3 tulang pendengaran ini adalah memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Tadi koklea adalah rumah siput. Kemudian ada saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Sedangkan fungsi lainnya adalah menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Atau yang kita sebut tadi dengan saluran telinga. Nah, pada bagian dalam telinga terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau koklea. Pada rumah siput ini terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Materi yang ketiga adalah cara kerja telinga. Di sini siapakah yang sudah tahu bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Cara kerja telinga sebagai berikut. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara, atau biasa disebut dengan bunyi. Kemudian, suara atau bunyi tersebut ditangkap oleh gendang telinga yang merambat melalui udara, melewati lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga, kemudian menggetarkan tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran, sehingga getaran bunyi masuk ke rumah siput melalui saraf pendengaran yang menuju otak lalu terdengar bunyi di telinga kita. Oke, Bu Lala jelaskan lagi. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Hal ini menyebabkan gendang telinga itu bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam atau
tulang pendengaran, dan saluran setengah lingkaran. Tepatnya di ujung saraf, oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak atau menuju ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar sebuah bunyi tersebut. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pada lubang telinga bagian luar terdapat rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk dari luar. Misalnya seperti debu, hewan kecil yang tidak kita ketahui, kotoran yang tersaring, dan kelenjar keringat yang mengering di sekitar rambut halus telinga bagian luar akan membentuk kotoran telinga. Jenis kotoran telinga ada yang kering, ada juga yang basah. Kotoran telinga yang kering dapat keluar sendiri dari lubang telinga. Sedangkan kotoran telinga yang basah umumnya lebih lengket pada kulit telinga. Nah, oleh sebab itu kita harus rajin untuk merawat telinga kita. Untuk itu, kita masuk pada materi yang keempat. Bagaimana cara merawat kesehatan telinga? Di sini, siapa yang sering merawat kesehatan telinga? Cara merawat telinga yang pertama adalah membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas bersih. Oke, menggunakan kapas bersih, tidak kapas yang sudah terpakai atau kapas bekas, jangan. Tapi menggunakan kapas yang masih bersih. Yang kedua adalah menutup telinga saat ada suara yang terlalu keras. Seperti halnya ketika ada knalpot motor yang sangat keras di sekitar kita. Yang ketiga adalah memeriksakan kondisi telinga secara rutin. Nah, materi yang terakhir yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kelainan pada telinga. Ada dua kemungkinan kelainan pada telinga dan dapat terserang penyakit jika tidak dirawat dengan baik adalah penyakit tuli atau kelainan tuli dan penyakit perikondritis atau kelainan perikondritis. Tuli itu adalah berkurangnya kemampuan mendengar. Penyebab tuli itu bermacam-macam. Yang pertama adalah kerusakan pada gendang telinga. Kemudian tersumbatnya ruang telinga dan rusaknya saraf pendengaran. Sedangkan pada orang lansia atau lanjut usia, penyebab tuli biasanya karena penurunan kemampuan telinga. Seperti halnya gendang telinga kaku dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Pada umumnya, tuli tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi, penderita tuli yang tidak parah dapat ditolong. Caranya dengan menggunakan alat bantu pendengaran atau biasa disebut dengan hearing aid. Kelainan yang kedua adalah perikondritis. Kelainan perikondritis merupakan penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebab perikondritis yang pertama adalah karena gigitan serangga. Kemudian karena cedera serta pemecahan bisul dengan sengaja pada daerah telinga. Kenapa bisa seperti itu?
Karena ketika kita memecahkan bisul dengan sengaja pada daerah telinga, nanah yang dapat berkumpul pada daerah kartilago atau lapisan perikondrium atau jaringan ikat dan di sekitarnya itu akan terlalu banyak. Nah, nanah ini nanti yang akan menyebabkan aliran darah ke arah kartilago menjadi tertutup. Kerusakan kartilago itu pun terjadi yang mengakibatkan kelainan bentuk telinga. Jadi, telinga pada perikondritis itu berbeda dengan telinga-telinga manusia normal. Nah, setelah anak-anak mendengar dan mempelajari materi, silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang telah Bu Lala siapkan. Ada 2 tugas sekaligus. Yang pertama adalah menyebutkan benda di rumah yang dapat menimbulkan sumber bunyi. Sedangkan yang kedua adalah menggambarkan bagian telinga di kertas HVS atau buku gambar yang anak-anak miliki. Boleh HVS, boleh buku gambar. Nah, nanti pada gambarnya itu silahkan diwarnai semenarik mungkin, ya. Dan jangan lupa diberi tulisan atau diberi bagian-bagian pada telinga. Seperti halnya telinga bagian luar, telinga bagian tengah, serta telinga bagian dalam. Terima kasih. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.